Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahoo, Rahayu, salam keselamatan. Selamat bertemu dalam channel ini yang sekarang kita gunakan untuk memahami, merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 18 Mei tahun 2025 yang disebut juga Minggu Kantate. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan channel ini diberkati oleh Tuhan dan kita semua semakin dimampukan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita dan kepada diri kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ditentukan dari apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayat 18. Marilah kita baca firman yang tertulis di dalamnya, yakni tentang Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Judea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana aku menompang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami
bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang diikuti oleh orang-orang lain juga. Amin. Di almanak kita diusulkan tema perenungan kita, Allah mengaruniakan pertobatan, diambil dari ayat terakhir dari perikop tersebut. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, ya bukan hanya Soekarno yang mengatakan kalau kau menjadi Kristen tak perlu pergi ke Israel Yahudi, katanya. Dari sejak permulaan kekristenan, pengikut Yesus Kristus adalah penganut perjanjian baru yang dijanjikan Tuhan, mulai dari perjanjian lama sewaktu Yeremia menjanjikan ada perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan kepada umatnya, dan pada zaman Tuhan Yesuslah perjanjian baru itu dimulai, sehingga keyakinan iman percaya umat Kristiani memperbaharui semua kehidupan keagamaan yang dijalankan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Memang ada banyak orang yang mengharap bahwa walaupun orang Kristen itu terhitung sebagai umat perjanjian baru, mereka harus memelihara tradisi-tradisi kehidupan orang Yahudi. Ya, jadi Yahudi yang baru, katanya. Umat yang tidak Kristen, yang lahir belakangan dari Kristen, mencoba membuat agama mereka seperti Yahudi baru, dan sering mengatakan kamilah yang benar, katanya. Kami disunat, kami puasa, kami naik haji, kami tidak makan babi, kami banyak lagi yang dibilang kami, yang dikatakan mereka itu sesuai dengan ajaran Musa dalam perjanjian lama. Dan kalian Kristen itulah yang sesat. Bahkan karena kita dituduh sesat, dicap menjadi kafir, dan bagi mereka kafir katanya halal darahnya ditumpahkan, dibunuh, dan tindakan tidak beradab dilakukan. Masih banyak dari golongan mereka sekarang yang melakukan
kekerasan, penindasan seperti itu kepada kawan-kawan kita di Afrika, di Timur Tengah, bahkan dicoba-coba di Inggris. Dulu kita sudah pernah mengalami sewaktu perang Paderi, orang Batak mau dihapuskan dari sejarah, tapi Tuhan melindungi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berdasarkan apa yang dialami Tuhan Yesus dan murid-muridnya, bukan hanya apa yang dituliskan di dalam kitab Injil dan sejarah. Benar-benar orang Kristen memperbaharui keyahudian itu agar tidak hidup hanya dalam tradisi-tradisi keyahudian kuno dulu. Misalnya, karena Tuhan Yesus dipahami sebagai anak domba Allah yang memikul dosa dunia dan telah dikurbankan oleh Bapa sendiri di bukit Golgota, dan darahnya dicurahkan, air dari dadanya juga tercurah, dan itu berarti manusia ditebus dosa-dosanya, diampuni, sehingga orang Kristen tidak perlu lagi mempersembahkan kurban penghapusan dosa, kurban pendamaian, karena Yesus Kristus anak domba Allah itulah yang telah mengerjakannya untuk dunia. Dan juga karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan di Yerusalem dan bukan di Gerizim untuk tempat memuji Tuhan, tetapi di hati manusia. Dan Tuhan menanamkan firman-Nya, hukum-hukumnya, hukum perjanjian baru itu di dalam hati manusia dengan memberikan hati yang baru, sehingga kita tidak lagi secara literal, secara hurufiah menjalankan hukum-hukum Musa. Kita tidak menjalankan 613 aturan-aturan penjabaran dari pelaksanaan hukum Taurat Musa itu, tetapi kita merelevansikan ajaran Tuhan Yesus itu di dalam peradaban adat istiadat yang diterangi, disucikan oleh darah Yesus Kristus, menjadi pola hidup yang sangat membangun kemanusiaan dan tidak ada yang menindas. Jadi lain dari Yahudi, siapa yang tidak melakukan hukum Tuhan, menurut mereka dihukum habis, dan juga dengan umat beragama lain itu. Dan memang ada liberalisasi, ada kelonggaran kehidupan keagamaan yang diajarkan oleh para pengikut Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkannya. Tuhan Yesus mengajarkan muridnya memegang hukum yang paling utama, yakni mengasihi Allah, Jehovah Elohim, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dan lebih hebat lagi, orang Kristen diajar untuk mengasihi musuhnya, mendoakan orang-orang yang berniat jahat dan melakukan kejahatan kepada umat pengikut Yesus Kristus tersebut. Memang di abad permulaan itu, di jemaat mula-mula, persoalan itu, belum ada kitab suci sebagai pedoman, hanya para rasul dan tuntunan Tuhan Yesus yang menjadi pedoman perjalanan kelompok yang baru tersebut. Jadi orang Yahudi waktu itu tidak diperkenankan masuk dan makan di rumah orang kafir yang dituduh kafir, yakni yang non-Yahudi,
yang tidak menganut agama Yahudi. Tidak boleh. Dan di zaman Yesus pun mereka selalu mencibir Tuhan Yesus yang mau bersama dengan orang-orang yang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, ya, bukan ya domba yang ada di kandang yang memerlukan gembala yang menjemput, tetapi domba yang sesat, bukan orang sakit, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, melainkan orang yang sakit. Sehingga Tuhan Yesus menyediakan dirinya mendatangi orang-orang yang sakit karena dosa, orang-orang yang sakit karena dirasuk setan, dan orang-orang yang sakit badannya, yang buta matanya, yang lumpuh kakinya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan roh-roh jahat diusir dari manusia agar mereka bisa hidup sebagai manusia yang normal. Ya. Jadi sewaktu Petrus dalam rangka mengabarkan Injil memasuki rumah Kornelius dan membaptis mereka, makan di sana. Setelah dia pulang ke Yerusalem, dia didakwa, "Mengapa kau berbuat begitu?" katanya. Jadi kita harus seperti orang Yahudi yang baru, katanya gitu. Padahal mereka tidak tahu mana yang baru. Akhirnya baru Petrus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukannya. Kata kuncinya ialah bahwa Tuhan yang menuntun dia melakukan seperti itu. Ya, dengan alatan-alatan atau penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Petrus dan kepada orang-orang di rumah Kornelius. Dan terjadilah demikian. Dan setelah Petrus bertemu dengan Kornelius dan mau menjelaskan Injil, Roh Kudus turun kepada mereka, sama seperti Roh Kudus turun di hari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang mereka alami sebelumnya. Jadi itu yang terutama menjadi alasan maka Petrus mau memasuki rumah orang-orang yang bukan Yahudi, yang bukan Kristen, dan dikristenkan di sana. Dan penjelasan-penjelasan itu juga menjadi pedoman kehidupan jemaat berikutnya. Dan juga dari pengalaman itu, Tuhan menuntun orang-orang Kristen mula-mula itu agar tidak lagi mengharam-haramkan makanan yang diharamkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi haram itu babi, ya. Unta pun haram bagi mereka, kelinci haram, tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan susu tidak boleh dimasak dengan daging induknya atau daging. Kalau susunya susu kambing tidak boleh dimasak bersama dengan daging kambing atau daging lembu. Jadi kalau hanya susu makanan, susu lah, tak usah daging. Kalau daging makanan, daginglah, tidak boleh susu. Bahkan coklat yang berisi susu pun tidak boleh dimakan, nanti haram katanya. Itu memang luar biasa ketatnya. Tapi orang Kristen tidak perlu lagi dibebani hal-hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan apa yang masuk dari mulutmu tidak akan membuatmu najis, melainkan apa yang keluar dari mulutmu, entah itu muntahan nasi jadi kotor dibikinnya, apalagi kata-kata kotor, kata-kata dosa, itulah yang membuat dirimu najis. Demikian Tuhan Yesus mengajar para murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, murid-murid Tuhan Yesus, umat perjanjian baru ini kembali menjalankan apa yang dikatakan oleh Paulus, oleh Nuh. Kita baca misalnya di Kejadian 9. Ya. Setelah Nuh keluar dari bahtera itu, Tuhan menyuruh mereka, mengizinkan mereka
memakan daging semua binatang, termasuk babi, termasuk ular, termasuk buaya, termasuk unta. Ya, asal daging itu tidak berdarah. Dan itu pun diaturkan Tuhan, tidak boleh orang memakan daging yang berdarah, agar manusia itu berbeda dengan binatang buas. Karena hanya binatang buas lah, ya, yang mau memakan daging kurbannya atau yang ditangkapnya masih sedang berdarah. Kalau orang Kristen tidak, makanya orang Kristen itu belajar memasak. Dan kita memakan daging babi. Orang Islam makan unta walaupun dikatakan haram itu menurut hukum Musa. Tapi bagi orang Islam babi itu haram. Hanya kalau tidak ada lagi, karena musim paceklik, maka mereka bisa makan daging babi. Itu juga ada pernya kan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lihatlah betapa indahnya mengikut Yesus Kristus. Kita tidak perlu dibebani oleh aturan-aturan yang tidak berguna lagi di dunia ini. Ya. Karena apa? Kita memang waktu Adam dan Hawa diciptakan diberikan izin memakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya. Itu yang menjadi makananmu. Tidak dianjurkan memakan daging. Jadi waktu Adam itu manusia diajarkan agar seperti vegetarian lah ya. Tapi waktu Nuh silakan makan daging hewan itu katanya. Dari itu Tuhan Yesus meneruskan hukum itu dan para murid Tuhan Yesus juga mengajarkannya kepada kita sampai sekarang. Roh Kudus yang berkuasa, dan harus kita dengar-dengaran kepada Roh Kudus dan mengikuti karyanya di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus bergerakkan para raja-raja, para pangeran-pangeran, ya, ayatullah atau ustaz-ustaz dihinggapi oleh Roh Kudus sehingga mereka bertobat. Tidak apa-apa kok. Dan pemimpin-pemimpin Kristen yang tidak menjalankan ajaran Kristus juga bertobat oleh kuasa Roh Kudus, ya. Doa kita dapat mengubah siapapun manusia yang kita doakan itu akan menjadi pengikut Yesus Kristus. Banyak sekali manusia yang bertobat oleh karena disapa oleh Tuhan Yesus, dan itu masih bisa terjadi sampai sekarang. Itu tandanya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan seperti yang mereka percaya Tuhan yang utiusus jauh di mana-mana. Tidak tahu kata Tuhan Yesus, dikatakan tidak diselipkan tapi naik ke atas. Entah kemana mereka tidak tahu. Nanti datang katanya, tapi disangkal lagi dia datang bukan untuk menghakimi lagi katanya. Tidak ada hasuan bagi mereka. Itulah orang yang mau mengkarang-karang, ya. Jadi kita harus konsisten di dalam keimanan kita, di dalam tuntunan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah terhitung sebagai orang-orang yang bertobat oleh karena disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita kenal diri kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Banyak orang Kristen yang bertanya, kapan aku dibaptis dengan Roh Kudus, katanya kan. Tidak seperti dialami Cornelius dan para murid itu. Berbeda waktunya dibaptis dengan Roh Kudus dan dibaptis dengan air. Kalau kita umat Kristiani, kita dibaptis dengan air sekaligus dibaptis dengan Roh Kudus. Namun bedanya dengan orang-orang yang dulu itu, mereka itu berbahasa lidah, berbahasa roh. Kita tidak usah berbahasa roh. Kalau kita sudah normal oleh tuntunan Yesus Kristus, itu lebih berharga daripada berbahasa roh. Tak perlu kita tuntut tanda-tanda ajaib bahwa kita sudah dituntut oleh Roh Kudus. Kalau kita masih normal berpikir dan berpegang teguh pada iman kepercayaan kepada Yesus Kristus, itu tandanya kita sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Dan kita tidak perlu mencari-cari baptisan ulang. Untuk apa itu misalnya ya?
Tapi kalau perbaptisan itu dianggap sebagai mandi-mandi aja, ya cari aja 10 kali, 100 kali, tiap pagi pun kau bisa mandi. Kalau kau merasa kotor dirimu. Tapi kalau kau percaya kuasa Yesus Kristus sendiri yang membersihkan dosamu sekali untuk selamanya bisa saja ya. Dan selalu dapat diulang-ulang dalam doa. Aku berdosa Tuhan, bersihkanlah aku lagi dengan kuasa darahmu yang tercurah untuk menebus aku. Dan Tuhan Yesus mau melaksanakannya. Walaupun kita tidak dibaptis ulang. Ya. Jadi artinya bahwa kehidupan kita mengikut Yesus Kristus bukan hanya mau menyenangkan hati. Bukan. Orang-orang yang ingin dibaptis ulang sampai 3 kali, 5 kali minutnya, itu hanyalah orang-orang yang ingin menyenangkan hati karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang diterimanya dalam Yesus sebelumnya. Itu adalah orang yang selalu meragukan Tuhan Yesus dalam hidupnya sebelumnya. Ya, kita tahu saya marah-marah melihat orang yang selalu minta dibaptis ulang. Saya juga pernah begitu. Ya. Dan ada gereja yang mengatakan, ya karena diminta dibaptis ulang makanya kami baptis ulang katanya. Ya. Tapi gereja yang tidak berpegang teguh terhadap ajaran Tuhan Yesus, 1000 kali pun diminta orang yang sudah terbaptis di gereja A minta dibaptis ulang lagi. Bilang aja, kau sudah dibaptis, hanya kami kukuhkan pembaptisanmu, selesai. Untuk apa anggar-anggar jago kita melebihi daripada Tuhan Yesus Kristus? Kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu, Roh Kudus itu bekerja untuk mentobatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Ya, pertobatan yang memimpin kepada hidup, bukan memimpin kepada kematian. Ya, banyak orang yang memaksa orang masuk menjadi pengikut agamanya, tetap padahal dia tidak tahu dia mau membawa orang itu ke dunia orang mati, ke alam barzah saja, di situ sampai mati, tidak pernah sampai ke surga. Ya, dan itu sangat disayangkan. Kita enggak, Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup kepada kita. Jadi mari kita hidup di dalam buah-buah pertobatan itu. Jangan sungkan-sungkan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Karena siapapun orangnya di dunia ini pasti menghormati orang yang melakukan yang baik kepada orang itu atau kepada orang lain atau kepada dunia ini. Hanya orang gila yang mau membunuh orang baik. Ya, memang banyak sekali penganut agama yang fanatik sekarang ini, seperti kaum ISIS, kaum Boko Haram, ya, cemburu kepada orang-orang Kristen yang berbuat baik dan selalu mengatakan darahnya halal untuk dibunuh katanya. Manusia macam mana itu, sedangkan iblis pun tidak berlaku demikian kan. Jadi jangan gentar, Tuhan melindungi kita karena Tuhan berkata, barang siapa nyawanya yang hilang oleh karena saya, dia akan mendapatnya kembali. Ya. Dan siapa yang memiliki nyawanya bukan oleh karena saya, dia akan kehilangan nyawanya itu. Jadi jangan gentar jalan di dunia ini mengikut Tuhan Yesus Kristus bagaimanapun sulitnya. Tuhan Yesus menyertai kita dalam rohnya, dan dia berhak, berwenang, berkuasa menganugerahkan pertobatan kepada orang-orang yang membenci kita. Ya, doakanlah yang membencimu, doakanlah yang berniat jahat kepadamu. Itu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Doa dapat mengubah hidup orang yang kita doakan walaupun dia jauh dari kita. Karena Roh Kudus akan mengetuk hatinya. Ya. Dan dia mengikut Yesus secara sembunyi atau secara terang-terangan. Yakinkan dirimu Bapak Ibu Saudara, kalau manusia di dunia ini, para pemimpin-pemimpin dunia bersedia dituntun oleh Roh Kudus ke dalam pertobatan itu, dunia akan penuh damai sejahtera, keakraban yang luar biasa, dan ada kesempatan yang baik, kasih di antara sesama bangsa, kasih di antara antar negara akan terjadi, dan terjadilah kerjasama yang sungguh luar biasa indahnya untuk
membangun kemanusiaan. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini, yakni membangun kemanusiaan. Bukan membangun ketuhanan, bukan. Kita diajak untuk membangun kemanusiaan. Soal Tuhan itu urusan Tuhan sendiri. Yang penting kita mau dituntun oleh Tuhan. Mengapa kita perlu kita dituntun oleh Tuhan? Karena tuntunan Tuhan di dalam Yesus Kristuslah yang sudah terbukti terbaik dalam rangka membangun kemanusiaan yang adil, makmur, sejahtera, dan penuh damai. Dan memang itulah yang kita cita-citakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang telah sampai kepada kami. Kaulah yang bekerja duluan Tuhan mentobatkan orang-orang yang belum mengenal-Mu, sehingga mereka mendapat pertobatan yang memimpin kepada kehidupan, agar mereka dapat menikmati hidup yang sebenarnya, bukan hidup yang dikarang-karang oleh manusia beragama sekarang ini. Terima kasih Bapa atas lindungan-Mu kepada negara kami. Kiranya damai sejahtera-Mu yang selalu menaungi, meliputi bangsa kami. Tobatkan orang-orang yang selalu berniat menjahati orang lain, agar hatinya menjadi mencintai sesamanya manusia. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.